di balik cerita, menghadirkan cerita di balik cerita. Klik like dan subscribe untuk berlangganan. Berjumpa kembali dalam Di Balik Cerita. Kali ini Di Balik Cerita akan menyajikan sebuah peristiwa yang berjudul Lembur Bersama Pocong. Bagaimana jika kamu tiba-tiba melihat ada hantu pocong di dekatmu? Pada umumnya pasti akan ketakutan, bukan? Karena pocong benar-benar menjadi wajah horor yang melegenda di Indonesia. Hal itu tentu juga dirasakan oleh seorang pemuda bernama Romi. Romi adalah pemuda berusia 30 tahunan yang belum juga menikah. Seorang yang biasa saja dengan pekerjaan sebagai salah satu karyawan swasta di sebuah perusahaan di kotanya. Hari itu, Romi sedang sendirian di kantor untuk lembur. Pekerjaannya belum juga usai ketika semua orang sudah pulang. Jadi ya mau tidak mau ia harus tinggal di kantor sendirian, menyelesaikan pekerjaannya. Hari itu sudah beranjak malam. Benar-benar tidak ada siapapun di dalam ruangan. Memang masih ada beberapa orang di basement yang menjaga kantor. Namun di ruangan ia bekerja, Romi hanyalah tinggal sendiri. Bertemankan lampu temaram dan suara keyboard yang terdengar jelas di telinga Romi. Meskipun begitu, tidak ada hal aneh yang dipikirkan Romi saat itu. Memangnya Romi tidak takut hantu? Tentu jawabnya waktu itu, ia akan lebih takut dimarahi atasannya besok jika pekerjaannya belum juga selesai. Tapi di balik itu, tiba-tiba saja bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Komputer yang berada di seberangnya menyala sendiri. Entah siapa yang menyalakannya. Romi mencoba melihat ke seluruh ruangan. Tidak ada orang sama sekali. Hanya ada Romi sendiri. Dia bertanya dalam hati, siapakah yang menyalakan komputer itu? Bukankah dia sendirian di sini? Apa jangan-jangan ada maling? Tapi nggak mungkin. Kan di bawah juga ada satpam yang jaga. Romi pun kemudian menepis rasa takut dan penasarannya itu. Ia kembali fokus dengan komputer yang ada di depannya. Sebenarnya, Romi memang sedikit takut. Rasanya kalau boleh memilih, dia ingin segera keluar dari kantor dan menyelamatkan diri dari apapun yang ada di sana. Namun pekerjaannya masih menumpuk. Terpaksa Romi memberanikan diri untuk meneruskan apa yang tengah dikerjakannya. Pekerjaan belum juga beres, Romi pun memutuskan untuk mencuci muka di kamar mandi kantor. Barangkali dengan cuci muka bisa sedikit menyadarkannya dan melupakan rasa ketakutannya tadi. Namun, ternyata yang terjadi adalah hal sebaliknya. Ketika Romi baru saja melangkah memasuki kamar mandi, Romi mulai melihat bayangan putih seperti guling sedang berdiri di atas kamar mandi itu. Itu orang apa bukan ya? Atau hanya sesuatu yang diletakkan di situ? Tanya Romi dalam hatinya.
Sejenak Romi masih mematung memandangnya dari depan pintu. Ia tidak melihat ada pergerakan apapun. Lalu setelah beberapa lama, Romi memberanikan diri mendekat. Semakin dekat, semakin dekat, dan kini tepat berada di depannya. Lalu betapa terkejutnya Romi bahwa bayangan putih yang menyerupai guling itu ternyata adalah pocong. Wajahnya hitam, tidak begitu jelas namun sangat menyeramkan. Tentu saja Romi sangat ketakutan, tetapi ia mencoba menahan teriakannya. Ia mundur lalu mengucak matanya, dan tiba-tiba saja bayangan itu hilang. Loh, kok tiba-tiba hilang? Beneran gak sih tadi aku lihatnya? Romi mencoba menelaah apa yang terjadi barusan. Namun Romi masih saja bingung karena memang di sekitarnya tidak ada apa-apa. Romi pun berpikir, mungkin saja itu hanya halusinasi karena ia sudah lelah. Romi pun kemudian mencuci mukanya dan keluar dari kamar mandi. Romi lalu kembali meneruskan pekerjaan yang hampir selesai. Tepat jam 12 malam, Romi sudah sangat mengantuk dan tidak bisa menahannya lagi. Romi pun memutuskan untuk tidur sebentar di mejanya. Baru beberapa detik, ia memejamkan matanya. Romi merasakan tubuhnya sangat berat dan tidak bisa gerak saat tidur. Dan tiba-tiba saat Romi membuka matanya, tepat di depan wajahnya, Romi melihat ada sosok yang tadi ia lihat di kamar mandi, yaitu pocong. Ketika matanya dibuka, mau teriak, mulutnya seakan terkunci. Mau kabur, badannya serasa kaku tak bisa bergerak. Dia pun berdoa dalam hati, meminta pertolongan Allah. Ya Allah, tolonglah hamba, lepaskan hamba dari makhluk pocong ini. Dan setelah berdoa, berbagai doa yang ia bisa, Romi jadi memiliki kekuatan untuk terbebas dari hantu pocong itu. Dan makhluk astral itu langsung menghilang, kabur entah kemana. Hingga entah bagaimana, tidak terasa adzan subuh telah berkumandang. Romi lalu memutuskan untuk mengambil tasnya dan berlari keluar dari ruangan itu. Nah kawan-kawan, itulah tadi kisah dari Romi yang lembur ditemani oleh si pocong. Bagaimana pendapat kalian? Jika kalian memiliki kisah serupa yang lebih menarik, bisa kirimkan ke email di balik cerita. Atau jika kalian punya pendapat khusus, bisa tulis di kolom komentar. Dan sebelum berakhir, pastikan kalian juga sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita yang berikutnya. Karena di balik cerita masih ada cerita.